Saya hari ini akan memperkenalkan seseorang yang bisa menginspirasi Anda semua. Bukan Om Indro, bukan. Oh, bukan. Orang lain, bukan. Bukan. Saya akan baca korannya. Om, boleh tolong bacain Om? Sebentar Om. Sebentar, nggak bisa. Nggak bawa alat bantu baca saya. Oh iya, makanya nggak bisa Om. Karena di sini awalnya ditulis generasi muda. Jadi Om nggak bisa. Ya. Maksud lo? Generasi muda Om. Aku pernah muda loh. Pernah muda. Pernah muda, situ belum pernah tua kan? Mudah-mudahan nyampe tua Om saya Om. Amin, amin. Ini ya saya bacain ya. Berkat asuransi sampah bertemu dengan Pangeran Charles. Jadi Gamal Albin Said, usia 24 tahun, dokter muda lulusan Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, tidak menyangka hanya gara-gara mengurus kesehatan warga melalui asuransi sampah, dia mendapatkan penghargaan bergengsi HRH HRH, The Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Jadi apa ini asuransi sampah? Jadi rupanya beliau ini melihat Om bahwa di Malang itu pada saat itu banyak orang-orang miskin yang akhirnya tidak punya asuransi kesehatan. Dan caranya gimana supaya orang-orang itu bisa ke dokter juga, bisa berobat juga. Dia minta orang-orang tersebut mengumpulkan sampah Om. Jadi dihubungkannya sama kesehatan ini. Kesehatan. Iya. Sampah dikumpulkan, diberikan ke dia, saya Joko Ranton saya tanya, diberikan ke dia dan itu ditukarkan dengan asuransi sampah, asuransi kesehatan dari sampah. Bayangkan. Ini kita harus terinspirasi ini. Karena siapa tahu nanti kapan-kapan ada asuransi sampah masyarakat. Itu Om lihat Om, bayar sekolah nanti bisa pakai sampah. Oh, bayangin. Nah, Apalagi kalau preminya nanti bisa pakai sampah masyarakat. oh kalau gitu saya bisa buat Koruptor Om. misalnya kita nyerahin 2 koruptor. Dapat asuransi Dapat Om. asuransi. Ya. Kalau Anu itu dia lebih besar. Bandingannya sama 3 koruptor lah. Oh iya. Tapi kita lihat dulu, ini adalah profil dari Gamal Albin Said. Kalau kita akan undang, ini adalah Gamal Albin Said. Oke, silakan di sini Gamal. Apa kabar Gamal? Baik. Silakan dulu silakan. Nah, Gamal mungkin diterangkan dulu nih. Idenya dari mana Anda bikin asuransi sampah nih? Iya, jadi Maret 2010 ya. Saya dengan 4 sahabat saya, Maulana, Dovi, Didin, dan Sabta, kami belajar ke guru kami ya. Guru yang sangat saya banggakan, Dr. Rita Rosita. Beliau sangat menguasai masalah asuransi mikro. Kami belajar ke beliau untuk mengembangkan konsep asuransi sampah. Kenapa waktu itu dikembangkan ya? Saya coba pada logika berpikir ya. Lebih dari 60% masyarakat Indonesia tidak punya asuransi kesehatan. Lebih dari 60% ya, oke. Dan data penelitian menunjukkan hampir separuh masyarakat Indonesia, mereka itu berpenghasilan kurang dari $2 setiap harinya. Jadi kurang dari 20.000 tuh ya? Ya, sehingga kita bisa bayangkan kan, pertanyaannya berapa dari penghasilan dia yang digunakan untuk kesehatan? Datanya cuma 2,1%. Sehingga kita bisa mengimajinasikan, membayangkan berapa uang yang mereka gunakan pada tingkat rumah tangga. Sehingga oleh karena itu, saya dan teman-teman mungkin mencoba memformulasikan bagaimana kita membuat sebuah sistem keuangan yang bisa memberikan kesempatan setiap orang mendapatkan akses kesehatan dari sumber daya pada rumah tangganya, seperti itu. Oke, nah itu saya dengar bahwa Anda juga berdasarkan melihat dari orang-orang, katanya Anda melihat ada orang yang sakit di jalan sampai ada orang meninggal, benar nggak itu? Enggak, tidak seheroik itu ya. Oke. Mungkin pertama juga saya sampaikan syukur dulu ya kepada Tuhan juga, tidak lupakan Tuhan itu kan maha lembut ya. Kita diberikan banyak karunia, bisa merasakan manisnya kebaikan. Dan juga tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita mungkin yang sudah memberikan banyak kesempatan, semoga kita bisa menjadi anak yang soleh. Dan semoga kita bisa diberikan keikhlasan dalam jalan ini semua. Mungkin kenapa saya memulai waktu itu karena memang lega seperti itu. Cuman ada sebuah cerita yang membuat saya termotivasi untuk menjalankan program ini terus. Apa itu? Kisah ini kisah seorang anak ya, Khairunisa namanya. Tapi kisah ini bukan kisah yang membuat saya memulai, tapi membuat saya mempertahankan kebaikan ini. Dia itu anak seorang pemulung. Gaji ayahnya itu 10.000 setiap harinya. Suatu hari dia sakit diare dan dia tidak bisa dibawa pergi berobat. Setiap hari dia hanya mengikuti ayahnya memulung sampah.
Sampai akhirnya 5 Juni 2005, Hairunisa itu meninggal di gerobak sampah di antara kardus dan plastik bekas. Dan Hairunisa ini hanyalah satu di antara Hairunisa lain yang tidak sempat memaksa dunia memperhatikannya. Karena tidak punya uang untuk berobat. Ya. Penghalang antara akses kesehatan dengan masyarakat itu kan uang. Luar biasa ya. Jadi itu yang membuat Anda bertahan untuk melakukan ini semua ya, dari cerita-cerita seperti itu. Dan itu Anda mengatakan itu adalah Hairunisa, banyak yang lain ya. Berarti banyak yang tidak terjamah sama sekali. Dan apakah dengan asuransi sampah ini konsepnya gimana? Coba terangkan saya konsepnya gimana. Jadi orang mengumpulkan sampah lalu? Iya, jadi apa yang kami lakukan? Kan kondisi Indonesia seperti ini ya. Kami mencoba berpikir bagaimana menciptakan sebuah sistem keuangan berbasis rumah tangga yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan kesehatan dari sumber daya mereka. Dan sampah itu kan solusi terbaik. Karena setiap hari, setiap orang, setiap masyarakat, mereka memproduksi sampah setiap harinya. Sehingga kami mengembangkan, jadi yang kami lakukan adalah memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang, yang tidak mereka gunakan, untuk meningkatkan kesehatan mereka, mendapatkan akses kesehatan, dan menghancurkan barier antara akses kesehatan dengan masyarakat. Oke, jadi mereka tuh ambil sampah, lalu apa yang dilakukan sama mereka? Setiap bulan kami minta mereka menyerahkan sampah seharga Rp10.000. Dan sebagai kembalinya, keuntungan buat mereka akan mendapatkan asuransi kesehatan pada layanan primer. Nah, Rp10.000 itu sekitar berapa banyak sampah? Nah, ini jadi saya tidak terlalu menguasai ya, karena kita kan anggotanya banyak. Ada yang dia bertugas masalah mengolah sampah. Harganya berbeda-beda terkait jenisnya, ada yang seperti plastik itu Rp25 dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi mereka mengumpulkan Rp10.000 nih Om ya. Iya. Dan itu ditukar sampah dengan seharga Rp10.000. Betul, ditukar dengan asuransi kesehatan Primer. Primer. Nah, apa itu asuransi kesehatan primer? Asuransi kesehatan kan ada primer, sekunder, tersier ya. Jadi asuransi kami tidak mengcover sampai ketika mereka ke rumah sakit, tapi pada layanan kesehatan primer di klinik. Jadi di Malang ada 5 klinik yang menjalankan program ini, sehingga ketika mereka sakit mereka bisa berobat pada layanan kesehatan primer tersebut. Oke. Bukan pada berat ringannya penyakit ya. Walaupun penyakit itu berat, tapi ketika kapasitas layanan kesehatan primer itu bisa menanganinya, maka dia akan di-cover. Misalnya apa? Apa saja, darah tinggi, kencing manis, gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Terus infeksi, termasuk penyakit jantung yang dia perlu minum obat rutin, dia bisa berobat. Bisa berobat di Kecuali ketika mereka harus rawat inap, itu sudah di luar kapasitas. Sudah di luar kapasitas karena memang biaya udah terlalu tinggi juga ya. Iya, Nah, pertanyaan saya gini, apakah dengan menjalankan ini Anda sudah melihat banyak yang tertolong akhirnya? Ada tidak orang-orang yang akhirnya masuk ke klinik tersebut karena asuransi sampah ini? Mungkin saya juga kurang suka ya mengatakan banyak yang tertolong ya. Cuman kalau prinsip saya sih, kita kerjakan semuanya dengan keikhlasan hati kan. Tapi maksudnya sudah ada bukti-bukti orang yang akhirnya menggunakan hal ini? Alhamdulillah, di Malang itu sudah ada sekitar 500 masyarakat yang dia merasakan manisnya program ini. Oke. 500 masyarakat ya. Itu yang menggunakan asuransi sampah saat ini? Iya, asuransi sampah. Oke. Ya, sudah ada berapa orang 500 itu? Iya, sekitar kurang lebih 500 itu. Siapa yang bisa ikut ini nih? Ini yang saya mau tahu nih, Om. Apakah ini hanya warga tidak mampu atau semua orang bisa ikut? Tidak perlu surat keterangan miskin ya. Tidak perlu surat keterangan miskin. Iya, karena untuk menolong orang kan kita tidak perlu peduli statusnya apa. Cuman pada umumnya memang masyarakat menengah ke bawah itu mereka yang mengikuti program kami. Oke, baik. Kita berhasil mewawancarai salah satu peserta dari program asuransi sampah ini. Kita dengarkan apa kata mereka. Silahkan. Ini bukan main ini. Buat saya merinding nih. Saya merinding. Ini bukan main. Tapi saya balik lagi. Nggak kepengen langsung ini tugasnya beliau. Beliau tuh lebih pintar dari saya dan lebih muda. Iya. Biar senang. Iya. Saya kepengen tahu ada itu kan tadi apa yang primer tuh ada jantung bahkan primer juga ya. Iya. TBC misalnya. Primer, selama dia tidak dirawat ya. Iya, selama HNP. Suka gitu sih. Ini baru berdiri sekarang, Dok. Ini baru berdiri sekarang. Kemarin dia pakai kursi roda karena HNP dia. Iya, ntar saya ngumpulin sampah banyak saya kirim ke rumah Om Indro. Dia marah.
Yang marah anak muda, marah orang tua yang marah ya. Ya, yang mana yang lebih tua nih? Iya deh Om. Om, tapi yang menarik Om adalah Menarik bahwa dia ini diundang sama Pangeran Charles. Nah, gimana caranya nih dari sampah ini ada diundang Pangeran Charles nih? Apa ritmenya bisa sampai ke sana? Saya juga bingung ya. Semuanya itu mengalir begitu saja. Mungkin kalau prinsip saya ya, ketika kita menyempurnakan niat, maka Tuhan itu akan menyempurnakan pertolongannya. Jadi lakukan semuanya dengan sebaik-baik niat dan sebaik-baik cara. Tiba-tiba waktu itu saya direkomendasi oleh Asoka untuk mengikuti proses ini. Mereka rekomendasikan sampai tiba-tiba masuk 14 besar, wawancara, dan lanjut sampai presentasi final di London ya. Waktu itu. Presentasi final di London. Dan Anda dapat penghargaan dari Pangeran Charles. Ya. Dari lembaga, sebuah lembaga mungkin yang di ini Pangeran Charles ya. Enggak, waktu itu program diselenggarakan oleh Unilever, Cambridge University, dan Kerajaan Inggris. Oh, Oke. Ya, ya. Dan Gamal mendapatkan juara 1 pada saat itu. Jadi hadiahnya diberikan langsung oleh Pangeran Charles. Nah, Anda mengatakan juga bahwa satu saat nanti sekolah bisa dibayar pakai sampah. Benar? Ya, benar. Nah, gimana konsepnya nanti? Akhir-akhir ini saya baru menyadari ya, konsep asuransi sampah ini meningkatkan nilai sampah secara signifikan. Sehingga masyarakat itu berubah persepsi dan habitsnya terkait masalah sampah. Mereka lebih mudah tergerak. Bayangkan yang sebelumnya mereka sakit tidak bisa berobat di rumah, Betul. mungkin hanya menangis, meratapi sakitnya. Tapi dengan konsep asuransi sampah, mereka tergairahkan untuk bagaimana mengumpulkan sampah. Sehingga dengan konsep seperti ini, kami bisa melakukan rekayasa sosial untuk menggerakkan masyarakat dari tingkat rumah tangga untuk bisa memanajemen sampahnya, lalu menjadikannya pada konsep asuransi. Bisa direplikasi dimanapun, karena ini prototipe baru, ini konsep baru yang bisa direplikasi, dimodifikasi, termasuk pada konteks pendidikan ya. Kenapa berikutnya saya mencoba membidik konsep pendidikan ya? Karena kami melakukan ini karena kami yakin kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Begitu juga dengan pendidikan. Begitu juga dengan pendidikan. Mungkin secara logis bayangannya kayak gini. Ini kan mereka store sampah sebagai premi. Iya. 10.000 misal. Dan sampah ini dikelola oleh sebuah ya Indonesia katakanlah sebuah Medica. bagian ya. Dan ini menghasilkan uang. Iya, bisa untuk sekolah juga. Oleh berarti. karena itu bisa untuk sekolah Bisa juga untuk tentunya. sekolah juga. Oke. Nah, Gamal, ini kan sebenarnya sebuah konsep ya yang Anda tawarkan ya sebenarnya. Iya. Nah, apakah konsep ini milik Anda atau konsep ini bisa dilakukan oleh semua orang di kota-kota lain? Satu hal yang saya pelajari dari program ini ya, kalau kita punya ide, kita kerjakan seorang diri, kita itu akan lelah, Capek, betul. berhenti dan berakhir tragis. Oleh karena itu, ini bukan ide saya seorang diri kok. Saya mulai dengan 4 teman saya, diinspirasi oleh dan dimotivasi, dibimbing oleh dosen kami Dr. Rita Rosita, dan berjalan ya. Waktu itu memang sempat berhenti ya, ketika 6 bulan namanya anak muda kan zaman jahiliyah, liar, nakal ya. Tapi satu hal yang saya pelajari dari berhentinya program itu ya, tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya kebaikan itu bertahan. Oke. Jadi intinya bahwa ini adalah sebuah konsep yang bisa diterapkan oleh semua orang dimanapun. Prototipe. Dan bukan milik Anda itu ya. Ini adalah milik masyarakat kita ya. Wah, dan bisa dikembangkan. Luar biasa. Ya, ini adalah Gamal Albin Said ya. Anda lihat bahwa bagaimana dengan sebuah ide yang begitu sederhana, makanya itu disebut bahwa it's genius because it's simple gitu ya. Orang tidak terpikirkan karena sederhana sekali. Sampah dirubah jadi uang, uang dirubah jadi asuransi kesehatan. Jadi sampah bisa menyehatkan bangsa akhirnya. Nah, ini adalah Gamal yang memiliki ide yang luar biasa, dan tadi Gamal mengatakan bahwa idenya bukan miliknya sendiri, siapapun boleh melakukannya, siapapun boleh mengadaptasikannya ya Gamalnya, dan kuncinya adalah kesabaran tadi ya Gamalnya, kesabaran. Oke, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus dan kita bisa nanti melihat bahwa sekolah dibayar oleh sampah di Indonesia. Terima kasih banyak Gamal. Dan setelah ini karena ada Om Indro, maka akan ada komik-komik atau stand up komedi yang akan hadir di sini. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Ya, selamat malam semuanya.
Saya di sini berdiri dengan gitar, tentunya kita akan berbicara masalah musik. Di sini kita kadang-kadang suka tergila-gila anak muda ya dengan musik luar negeri, tapi ternyata kita harus mencintai lagu-lagu daerah kita sendiri. Karena apa? Karena ternyata band-band papan atas luar negeri itu ternyata terinspirasi dari lagu-lagu daerah kita. Percaya atau tidak? Tidak, sama. Jadi lagu mungkin yang dari Medan tahu lagu ini ya. Yo konco inje sekembira. Itu judulnya Perahu Layar. Bon Jovi. Ternyata terinspirasi dari lagu ini. Percaya atau tidak? Sama. Tapi yang lagunya gini ya. Sakit hot, it what you said. Biak bium biak, banyu segoro, ora jamu-jamu, karo mesan guyu. Itu baru Bon Jovi. Grup gimbal, reggae. Stephen and Coco. Ya. Itu terinspirasi juga dari lagu ini. Yang lagunya gini. Welcome to my paradise. Ing dino minggunya pariwisata. Stephen and Coco. Justin Bieber. Ada yang tahu? Terinspirasi dari lagu daerah kita juga. Yang lagunya gini. Wow wow, wow wow, wow wow, ho ho, iwak peyek, iwak peyek. Lagu kesayanganku. Iwak peyek, iwak peyek. Sedang apa dirimu? Ku harap kau mendengar. Oi, ayam den lape. Oi, oi, ayam den lape. Boleh tepuk tangan, saya nggak marah, saya nggak marah. Bagaimana Om Deddy, boleh dilanjut atau bagaimana? Lanjut atau sudah? Ketemu tangan dulu dong. Oh gitu. Terima kasih. Ganti. Silakan. Oke. Selamat malam. Tahun 2014 itu salah satu yang hangat adalah pemilu. Ini mau pada ikut pemilu nggak nih? Hah? Golput. Aduh, sebenarnya golput ataupun memilih itu hak individu ya. Itu sih buat saya sih bebas. Cuman kalau boleh kasih saran, kalau teman-teman di sini mau golput, paling nggak tetap datang ke TPS terus rusakin surat suaranya supaya tidak disalahgunakan. Ya, rusakin aja surat suaranya, terserah, anggap aja foto mantan, sebel gitu atau gimana, terserah. Ya kan? Pokoknya surat itu rusakin supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan gitu. Diapain kayak dipipisin gitu, nggak mau milih gitu, terserah ya. Pokoknya suratnya dirusakin gitu. Tahun ini hangat dan di berbagai survei dilihat bahwa salah satu kandidat capres terkuat adalah siapa? Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini kalau kita lihat di survei-survei memimpinnya jauh banget gitu. Jadi kalau sampai beneran Pak Jokowi sampai maju di capres, menurut saya nggak usah pemilu, udah wakilnya gambreng aja yuk. Siapa yuk wakilnya yuk, udahlah yuk nggak usah pemilu yuk. Kayaknya udah menangnya jauh banget itu dari polling-polling ya. Tapi ya yang Anda perlu perhatikan saudara-saudara, tatap mata saya. Yang nggak seberapa ini. Kalau sampai Pak Jokowi jadi presiden, hati-hati kalian. Karena Ahok akan menjadi gubernur. Itu berarti ibu kota telah kami kuasai. Hati-hati kalian. Hidup kalian tidak akan pernah sama lagi. Kantor gubernur kita pindahin Manengga 2 ya kan? Iya dong. Dari dulu tuh kalau ulang tahun DKI tuh setiap kali ulang tahun DKI selalu di PRJ tuh kerak telur melulu ganti, nanti kalau Ahok gubernur kue tiaw siram. Saya harus Prakasa, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini udah nonton Komik 8 udah? Udah? Oh, alhamdulillah ternyata ada yang nonton ya ibu-ibu bapak-bapak ya. Tapi jujur aja sekarang film Indonesia lagi sangat pesat majunya. Van der Wijk, Soekarno itu keren-keren filmnya ya kan.
Dan kalau misalkan di Indonesia kadang-kadang ada film yang nggak bisa jadi sequel. Soalnya kalau di Amerika itu film-film bisa jadi trilogi. The Matrix kan sampai 3 tuh, ya kan? Harry Potter sampai 7. Kalau kita di sini sampai 7 sinetron Cinta Fitri, ya kan? Sampai 7. Dia Harry Potter, dia keren banget gitu kan. Tapi ada satu film di Indonesia yang nggak bisa jadi trilogi, teman-teman. Ada yang tahu film apa? Emak Pengen Naik Haji. Karena kenapa? Kalau judulnya awal masih enak, Emak Pengen Naik Haji. Kalau ada film kedua, pasti judulnya Emak Lagi-Lagi Naik Haji, ya kan? Kalau ada ketiga, pasti judulnya Emak Mulu Naik Haji, gantian apa, Mak? Gantinya enak gitu. Dan kadang-kadang kalau ngomongin masalah religi-religi ya, kita perhatiin itu boyband sama girlband nggak pernah bikin lagu religi. Perhatiin deh, nggak pernah. Apalagi JKT48. Pernah perhatiin gak sih JKT48 nggak pernah bikin lagu religi. Padahal dia kalau bikin lagu religi itu keren banget. Bayangin ada 24 orang pakai jilbab, ya kan? Ada yang cinta pada nabinya gitu kan. Akhirnya JKT48 ganti nama jadi JKT 1434 Hijriah itu kayak. Saya dari gua kayak Pak terima kasih. Oke, putar sekali lagi untuk mereka bertiga. Memang bisa dilihat dari tampangnya tadi barusan, memang penggemar JKT tampangnya kayak lu semua, benar. Gua juga baru tahu itu. Tapi tadi di Twitter saya baca juga banyak, wah ada stand up comedy nih, kayaknya lagi marak juga. Om, tadi ada pesan dari Twitter dari salah satu fans hitam putih, dia bilang, Om Indro kok putihan, gimana caranya? Saya iseng dong, lu putihan gimana? Salah lihat? Enggak, maksudnya jenggot kenapa jadi putihan? Lo tahu gua dulu kan, Dad. Iya. Ya berarti Indro sekarang sudah meninggalkan dunia hitam. Wow. Mulai putih. Oke, kita lanjut lagi, nanti kita mau tahu nih susahnya apa, enaknya apa untuk menjadi seorang komik ya. Karena di Indonesia ini komik baru kan, sebenarnya dunia ini baru ya. Dulu belum ada nih seperti ini. Kita lanjut lagi nanti kalau gitu. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tunggu. Ini kan stand up comedy. Iya. Kenapa lu gerbekan di sini? Setahu gua stand up comedy satu-satu. Ya, dia cuman gini aja. Dia kalau begitu di sana dia pede. Tapi kalau baru begini nggak ada yang pede, dia harus bareng. Oh, harus bareng. Sama kayak aku nggak pede kalau mulai kayak gini, jadi aku harus temenin mantan. Oh, mantan? Mantan. Apa kabar Mbak Kiki? Mantan apa, Om? Mantan ikutan main film di filmnya Warkop. Oh, bukan mantan gue, bukan. Kan gue bilang mantan. Ya benar. Kesuujud. Ya saya juga kebayang juga, nggak mungkin mau juga sih. Belum tentu tanya dia berapa kali saya tembak nolak melulu. Nah itu masalahnya. Tapi kita mau bicara ini nih tentang stand up comedy. Stand up comedy ini baru ya di Indonesia, ini baru kan? 2 tahun lah hampir. Iya, hampir sekitar 2 tahun. Anunya ya, kemudian menjadi boomingnya ya. Tapi stand up comedy sendiri tidak baru. Karena stand up comedy sendiri adalah bagian dari folklore. Dan kita punya itu. Kita punya Maaf, itu. Anda tuh ngomong apa? Folklore. Iya, ngomongnya agak. Siapa ya? Om Indro, iya. Saya ngomong bahasa Indonesia. Maksudnya saya nggak ngerti. Jadi apa maksudnya? Ya maksudnya stand up komedi itu bagian dari apa? Dari budaya lah, ya, dari seni budaya Indonesia. Itu dia keselak itu, kasihan. Jangan ditelan. Jadi gini, kita kemudian menjadi happening, menjadi rame setelah dimarakkan dengan adanya kompetisi kayak gitu. Tetapi sebetulnya teori itu apabila kita kaji itu sebetulnya dulu udah ada. Misalnya, kalau dari Jawa pernah dengar nama Basio. Basio itu strukturnya stand up comedy. Tapi nggak ada yang pernah dengar, Om? Terlalu muda. Oh, Karena iya. saya juga dengar dari bapak Orang tua, saya. ya. Saya dengar dari bapak saya kok, benar. Saya juga nggak terlalu tahu sih. Tapi gini, saya mau tahu. Kan kultur di Indonesia
kebanyakan komedi itu masih slapstick, ya kan? Iya. Kalau orang kepleset atau ditimpa apa gitu, asbak, enggak iya kalau asbak siangan ya, ditimpa ember gitu ya, orang jadi ketawa lucu. Nah ini kan sebenarnya sulit untuk membuat orang tertawa dengan teori yang sebenarnya agak tinggi gitu, bener kan? Nah ini bisa diterima semua kalangan apa enggak? Oh bisa, Mas. Siapa nanya? Padahal Iya. saya punya jawaban yang diplomatis gitu. Oh ya silakan coba. Menurut saya bisa karena talk show yang berbeda seperti hitam putih ini aja bisa diterima oleh semua kalangan. Pintar. Wah, Keren ya? keren. Tapi ini bisa stand up loh. Bisa. Oh, pernah stand up dia. Keren, kompor gas lagi. Wih. Materinya Farhad Abbas ya, Pak? Bukan stand up di kompor gas. Kompor gas tuh artinya Kalau denger cakep. materi Farhad Abbas, Om. Kenapa? Kalau denger materi Farhad Abbas ya lucu. Maaf, siapa Farhad Abbas? Itu yang harus diceraiin ya. Ini live. Oh jadi dia bisa aja nonton ya? Oh nonton. Dia kayak kepengen jadi host ini ya gitu. Susah nyensornya kok. Oh iya. Oke, kalau begitu diterima ya sama masyarakat. Nah tapi yang namanya stand up comedy itu kan kadang-kadang bisa penonton tidak paham dan tidak lucu. Bisa. Ya kan, pasti nih di dalam berkomedi. Nah kalau kita rame-rame kan bisa timpal-timpalan. Iya. Kalau seandainya terserah nih Om ya, Om mau tunjuk siapa aja boleh. Tidak lucu, terus ngapain di atas panggung? Pernah nggak ngalamin hal itu? Ya, itu kan kemudian menjadi jam terbang ya. Ketika dia sudah terbiasa, oh yang ini nggak makan istilahnya gitu. Oh yang ini nggak makan nih materi ini. Kita harus langsung pindah ke materi lain, atau kita bisa juga istilahnya diulang anunya apanya? Punchline-nya karena setup gitu ya. Ada punchline-nya nggak makan. Double punchline, tapi dibulusin lagi, itu juga bisa. Jadi sebetulnya banyak teori, banyak hal yang akhirnya adalah kemahiran mereka sendiri yang dibangun dengan berjalannya waktu. Wah itu loh, orang botak tuh pinter biasanya. Dia mau menguji diri sendiri, gua di botak-botak. Nah Om sendiri yang dari dulu tidak terbiasa dengan stand up kan harusnya. Warkop itu sebetulnya stand up, walaupun dia juga storytelling. Nah Om sendiri bisa stand up? Saya terbiasa stand up saya keroyokan ya. Saya bertiga grup gitu. Jadi kadang-kadang punchline di Mas Dono set up di Mas Dono saya punchline atau sebaliknya. Dan lebih banyak sebetulnya saya yang set up karena saya lebih banyak memancing kayak gitu. Jadi punchline ada di Mas Dono, punchline ada di Kasino kayak gitu. Makanya Om Indro dibilang yang paling gak lucu. Makanya saya dibilang nggak lucu, paling nggak lucu kan? Orang botak Karena saya nggak pernah jadi. Lu jangan ikut-ikutan. Dibelain gue. Nggak, ini saya dibilang nggak lucu. Sebetulnya bukan karena gue mancing, saya tak bukan. Karena gue memang nggak pernah berusaha jadi legislatif atau jadi gitu. Jadi nggak lucu gue. Tapi Om Indro kalau sendirian bisa nggak? Pernah coba nggak? Belum pernah, tapi saya yakin kalau saya bisa mempersiapkan bahan untuk sendiri gitu suatu saat. Oh kalau gitu kita nanti minta Om Indro persiapkan bahan. 2 tahun. Pakai bahan Kemal aja Om. Hah? Bahan Kemal JKT48. JKT48. Gua bahan yang gua apal bahannya ini Radit. Deal Om, 2 tahun. Ya. 2 tahun. Tanggal berapa sekarang? Amin. No, 2 tahun no. Berarti hitam putih nggak ada drop 2 tahun. Jangan marah-marah tetapi hitam putih. Saya kemarin beberapa minggu lalu ngeliat iklannya Comic 8 ya kan, saya nggak jadi nonton. Iklannya ada dia soalnya gue Dia padahal main cuma sedikit loh. Kenapa nggak nonton juga? Tapi dikit kan dia menuin Om. Dia sedikit. Iya benar. Iya benar. Tapi coba terangkan dulu nih, katanya Comic 8 ini dalam 8 hari sudah 800.000 penonton. Iya.
800.000 penonton dalam 8 hari. Iya, betul. Kenapa bisa seperti itu? Ah, biasa-biasa aja. Belagu banget nih orang. Belagu banget. Orang kalau nggak belagu, nggak ada harga diri. Iya bener. Iya. Bener. Kadang-kadang perlu belagu. Betul. Jadi komik itu nggak perlu ditonton. Jangan ditonton sendirian ya. Harus rame. Harus rame-rame. Orang ketawa sendirian sangkain gila. Iya loh. betul. Coba silakan dijelaskan. Ya. Apa ini film? Ya, film ini mungkin sebuah terobosan dibanding film-film yang lain. Ketika kita melihat komedi selalu melulu dengan slapstick misalnya. Di sini ada slapstick, tetapi juga verbalnya kuat dan alur ceritanya juga kuat sekali. Tambah lagi, ini sebetulnya genrenya adalah komedi action, tapi nggak melulu komedi action. Jadi komedi action yang action komedi. Biasa tua gitu ngomong. Tapi nambahin sedikit. Nah, ini dia akan translate bahasa Arab. Iya dong. Ahlan wa sahlan. Enggak. Kalau kata penonton Indonesia kebanyakan orang Indonesia tuh udah stres sama macet Jakarta, galau segala macam dan capek dengan tayangan yang nangis-nangisan Om Deddy. Nah, ini baru ada lagi film komedi yang bener-bener digarap secara serius. Jadi orang tuh pengen satu keluarga bawa keluarganya pengen ketawa pulang dari bioskop seneng gitu. Nggak nangis hayati nggak gitu. Ya kan? Jadi kayak ibaratnya belum ada lagi kan film komedi belum ada kan yang Iya. Dan belum digarap ada. dengan serius. Khusus Iya. komedi action yang mungkin terakhir kali film Manusia 6 Juta Dolarnya Ya. Warkop gitu, komedi yang dicampurin Ini- sama action. Maaf, apa itu Warkop? Warkop itu jadi warung kopi Pak. Warkop itu ada trio anggotanya. Ntar dulu, gue tersinggung banget. Kita biar jelas Eko, Akri sama Parto. Itu campur kali. Lalu cagur di bawah bang. Warkop nggak tahu. Apa itu? Warkop apaan sih? Warung koplo. Oke. Nah, jadi film ini tentang komedi action ya? Ya. Komedi action. Ini yang cakep ditanya kenapa sih? Perannya apa? Iya itu. Iya, ini kan film komedi action. Di sini aku berperan sebagai ibunya Kemal. Oh, ibu. Mirip nggak muka ya? Dia masih cakep-cakep begini dipanggil Umi. Kan harusnya Abah ya. Laki dong Om. Sebagai ibunya Kemal. Iya, sebagai ibu Kemal yang sangat memanjakan anaknya. Tapi ternyata di luar dia itu jadi Brengsek. merampok. Kita perampok bang. Oke. Anda lucu nggak di situ? Nggak tahu ya, lucu nggak ya? Lucu ya? Lucu ya, bener. Lucu nih. Tapi lucunya dalam artian cute. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya gini. Tadi benar, masuk akal kalau bahwa Indonesia ini sudah banyak cerita-cerita sedih, romantis dan sebagainya. Sekarang ada terobosan baru, komedi digarap secara serius gitu kan ya. Tapi kenapa saya harus nonton? Karena saya yang jaga tiket. Iya. Karena Bener juga ya. Kenapa Om Deddy saya harus harus nonton? Betul. karena Kasih saya followersnya alasan. Om Deddy banyak. Kenapa? Karena followersnya Om Deddy banyak, jadi followersnya ngikut nonton. Harus nonton Om Deddy. Oh iya. Bener. Ini bener juga. Bener juga ya. Bener saya. Saya nanti nge-tweet kalau gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kepanjangan 2 tahun. Iya. Karena gini, kita melihatnya bahwa Om Deddy ini orang yang berpikiran maju. Jelas. Ketika melihat sebuah film yang benar-benar, walaupun orang selalu memandang komedi kelihatannya gimana gitu, tapi kita garap semuanya dengan kerja keras, teamwork yang baik dan Serius tuh ya? serius banget. Oke. Hasilnya akan maksimal. Nah, pertanyaan Dan saya saya- yakin orang-orang yang seperti Om Deddy ini akan menghargai film-film iya, seperti benar. itu. Nah, sehingga saya mau Yang host. saya host. Iya, iya. Bikin grup cocok. Lu jangan ngomong botak Kemal. Lu matain gua jadi. Heran. Tapi pertanyaan saya terakhir gini, kalau kenapa harus nonton mungkin yang di belakang ya. Saya dapat apa kalau nonton ini? Dapat Ari. Dapat Paparan. Kalau Bang Deddy mungkin nonton film ini pertama dapat tawa sudah pasti, karena ini kan kita tidak mungkin mengaku-ngaku film komedi kalau misalnya orang nonton terus sedih kan aneh. Pasti dapat tawa. Pertama dapat tawa. Tuh tawa ini kan juga sebenarnya bisa menimbulkan kesehatan jasmani dan rohani, iya kan? Jadi keluar dari, kemudian di sisi lain film ini ternyata sebenarnya
karena dia nggak hanya memperkuat di komedinya, tapi di storynya juga kuat, di skenario-nya juga kuat. Jadi itu nanti orang masuk ke dalam bioskop itu, masuk awal itu ketawa-ketawa, pas keluar itu, Banyak twist, ada twist. ada hal yang mengejutkan. Oh, ada hal yang mengejutkan. Nyanyiin petasan ya. Iya, jadi dia tidak hanya lucu, orang itu kan kita, begitu. Dia seperti. Dan ini saingannya OCD. Ya kan 10 menit kita, 10 menit kita ketawa mengurangi 50 kalori. Berapa? Tahu. Bener serius itu Bang. Betul. Musuhnya OCD. Nanti kita tonton kalau gitu ya. Itu adalah Comic 8. Iya, luar biasa. Terima kasih udah hadir di sini semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membawa peran film Indonesia ya. Jadi lebih berkualitas lagi, berkualitas lagi. Enggak semuanya film setan horor. Jangan malu, tapi lu pantas main film horor. Nah, kita mau lihat perform kalau misalnya dari mereka seperti apa ya. Tapi sebelumnya saya mau tutup dulu bahwa tadi kita sudah ketawa juga mendengarkan mereka. Tapi tadi di awal kita juga diinspirasi oleh satu orang. Kita nggak boleh lupa juga ya adanya tentang cerita asuransi sampah tadi ya, bahwa dengan sampah orang di Indonesia bisa menjadi sehat. Dan tadi Gamal Albin Said mengatakan ini kayaknya buat semua orang, buat kesuksesan kita, buat maju dalam bisnis, buat maju dalam berpikir, bahkan buat semua orang, tentang kesabaran. Dia mengatakan bahwa kesabaran itu adalah nafas yang menentukan seberapa lama sebuah kebaikan bisa berjalan. Ya, dari Corbusier, inilah Hitam Putih. Silakan, Comic 8. Kita mau nyanyi nih. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut. Inilah theme song dari Comic 8. Sekarang sedang tayang di bioskop ya. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gare-gare kompor meleduk. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Rumah aneh kebakaran, gare-gare kompor meleduk. Letoy, jangan letoy.